Kita ke informasi lainnya pemirsa, Polda Jawa Barat telah mengaku memeriksa ayah Eki yakni Ibtu Rudiana sebagai terlapor. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya saya bilang, saya nggak tahu Pak, saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidangnya pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki belum menemui titik terang. Ayah Eki, Ibtu Rudiana yang dianggap sebagai kunci, kini telah diperiksa polisi. Dan berikut cuplikan dialog bersama dengan penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian. Saya pertama ke Pak Arianto terlebih dahulu. Melihat laporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan teman-teman melaporkan ayah Eki ke Mapolres Cirebon, tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya itu langkah yang bagus ya. Untuk mencari klarifikasi. Selama ini kan yang digaungkan di media ya, itu bahwa biang keroknya ini adalah si Pak Rudi ini kan gitu kan. Dia yang bikin laporan polisi, waktu itu kok tahu duluan bahwa kasusnya begini. Padahal dia ayah daripada korban, tapi kemudian dia melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu ya. Nah sekarang, tapi dalam prosesnya waktu itu, kasus itu kan sudah disidik oleh Polres Cirebon. Karena hasil penyidikannya sudah dikirim ke jaksa, sudah dikirim ke pengadilan, dan sudah divonis, dan sudah ingkrah. Berarti kalau kita mau menelisik kembali apa yang dilakukan oleh si Rudiana ini, ya susah. Kecuali melalui putusan PK yang bisa mengkandaskan putusan yang berkas perkara yang dibikin oleh Polres Cirebon itu. Gitu. Nah sekarang dengan dilaporkannya Rudi itu sebagai orang yang mempengaruhi pelaku itu, memungkinkan daripada penyidik Polri ya untuk melakukan pemeriksaan ulang dulu ketika pertama kali dianggap mempengaruhi itu kayak apa gitu. Ini langkah ini melebihi daripada langkah yang bisa ditempuh oleh Propam. Karena kalau Propam itu kan menelisik dulu yang sudah terjadi dulu itu dasarnya apa? Paling dari keterangan-keterangan doang kan gitu, nggak ada dasar hukum. Pak Arianto, maaf saya potong. Ini yang saya mau tanyakan tadi. Ini kan prosesnya di Propam kan juga sudah berjalan. Apakah nanti tidak ada tumpang tindih begitu antara Propam dan juga Mapolres Cirebon? Enggak. Propam itu kan turun ke sana kan dalam rangka verifikasi ya. Apa yang terjadi dulu saat itu gitu kan. Dari versi Propam. Jadi pasti dia akan mencari saksi-saksi yang ada, yang terkait akan ditanya apakah benar. Dan kemudian cari bukti-bukti, dilihat berkasnya dan sebagainya gitu. Nah sedangkan kalau laporannya Pak Farhad ini kan laporan dari masyarakat kan. Dengan melihat saksi-saksi yang sudah bermunculan bahwa ini Pak Rudi ini dianggap sebagai mempengaruhi, nanti pasti ya patut disangka dia sebagai tersangka kan Pak Rudi itu
bahwa dia melakukan perbuatan itu. Nah, polisi paling kalau laporan diterima, nanti diselidiki apakah ini tindak pidana atau tidak. Kalau iya, pasti nanti dilanjutkan dengan penyidikan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kita melihat indikator yang ada begitu ya terhadap Ibtu Rudiana, betulkah ada indikasi bahwa Ibtu Rudiana ini sengaja merekayasa dalam tanda kutip begitu kasus ini? Kalau melihat indikasi bisa saja itu terjadi ya. Seorang pelapor, apalagi beliau ini juga seorang anggota kepolisian, tentu memiliki akses ke penyidik di Polres Cirebon. Makanya dia juga bisa mempengaruhi dan kemudian penyidik pun juga bisa terpengaruh dengan subjektivitas pelapor. Bagaimanapun juga Pak Rudiana ini adalah orang tua korban. Tentu subjektivitasnya dalam melakukan penyelidikan, bila itu dilakukan sendiri, tentu membiaskan profesionalisme, membiaskan bukti-bukti yang seharusnya dikejar lebih objektif seperti itu. Makanya memang audit investigasi yang dilakukan oleh Propam itu penting untuk menelusuri 8 tahun yang lalu proses ini sudah benar-benar dijalankan secara objektif atau belum, seperti itu. Terkait dengan pelaporan salah satu pengacara terkait dengan Ibtu Rudiana, ini adalah persoalan lain gitu loh. Memang pada akhirnya nanti ketika hasil penyelidikan Propam dan lain-lain, bila ditemukan bukti-bukti atau hasil klarifikasi itu tidak sesuai dengan SOP, tentu para tervonis bisa mengajukan PK gitu. Tetapi ini memang harus bisa dipisahkan antara kasus 8 orang yang sudah divonis dengan kasus Peggy Setiawan misalnya, seperti itu. Tapi semuanya berkelindan, tapi masing-masing memiliki kekasan tersendiri seperti itu.